jadikan dia mudah jatuh kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin memasukkan perasaan ini ke dalam hati para sahabat. Bukan hanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang kemarin kita baca, Allah Subhanahu wa taala juga sampai ikut serta ya Mas sekalian. Allah pernah memperlihatkan atau memperdengarkan kepada Nabi dan kepada para sahabat suara dari batu ya Mas sekalian. Jadi pernah diriwayatkan hadis yang sudah pernah kita baca, Nabi SAW pernah duduk bersama para sahabat, tiba-tiba mereka semuanya mendengar suara dari sesuatu yang jatuh, juga gitu kan. Nabi bertanya, "Atadrun ma hadza?" Kalian tahu ini suara apa? Sahabat mengatakan, "Qulna Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Faqala, lalu Nabi mengatakan, "Hadza hajar." Ini adalah suara batu yang rumiya bihi finnar mundu 70 kharifan, yang dilemparkan sejak ke neraka sejak 70 tahun yang lalu. Bahwa yahwi finnar al-an, baru sekarang dia itu sampai ke qa'riha, taha ila qa'riha, sampai ke dasarnya, baru sekarang. Fasami'tum wajibataha, makanya kalian mendengar semua suara. Kalian semua mendengar tadi suara. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala, jadi karena Allah yang memperdengarkan. Jadi Allah menginginkan rasa khauf juga masuk ke hati kita, dengan tujuan agar kita ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab. Oh ya Allah, 70 tahun kita nggak bayang. Kita tidak bayangkan, bulan aja yang jatuh dari lantai 4 paling hanya berapa detik udah remuk. Gimana yang jatuhnya 70 tahun ya? Itu masih belum lagi ditunggu di bawah aja Mas sekalian. Kalau orang dilemparkan dari atas, ditunggu di bawah dengan azab, ya kan? Yang ahwanuha, yang paling ringan dari azab itu, bahwa seseorang dipasangkan kepada dia 2 sendal dari api neraka, atau di dalam beberapa riwayat bukan sendal tapi jamratan, 2 titik api jemaah sekalian ditaruh di bawah kakinya, kemudian disuruh injak jemaah sekalian. Dari saking panasnya kata Nabi SAW, yamli bihima dimahu, otaknya sampai mendidih. Apa kata Nabi setelah itu? Orang ini mengira dan orang ini mengira bahwa tidak ada orang lain yang lebih pedih, lebih berat azabnya daripada dia. Orang ini yakin begitu. Padahal itu baru yang paling ringan. Na'udzubillah. Kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita saja. Cuma jemaah sekalian dalam Allah, setelah bab al-khawf ini, Imam An-Nawawi menyebutkan bab ar-raja. Bab ar-raja. Ar-raja itu artinya pengharapan. Sesuatu atau perasaan khauf itu datang karena kita apa? Kita punya banyak kesalahan. Ini yang menjadikan kita akhirnya punya rasa takut. Karena semua ancaman-ancaman yang ada itu untuk orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Sementara kita memang tidak pernah lepas dari. Walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala Rahman, Rahim. Allah Maha Kasih, Maha Sayang. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita ini akhirnya dikuasai oleh perasaan takut, sehingga orang tidak hidup
dengan cara yang normal akhirnya. Ada loh orang-orang, sebagian orang yang pernah jamaah sekalian mendengar informasi masih dari orang-orang yang saya kenal tentang orang-orang yang saya kenal. Perasaan takut masuk ke dalam hatinya jamaah sekalian, sudah nggak nafsu sama dunia ini. Ya. Yang saya kenal dia itu adalah seorang wanita. Dia tahu semua, ya, dia sempat mengambil semua perhiasan dia, coba sekalian dilempar semuanya ke kolong, ya, apanya, tempat tidurnya. Kita biasanya kalau punya begitu kita taruh, dilempar-lempar aja. Sudah dikuasai dengan khauf materi. Nabi SAW atau Allah SWT tidak menginginkan kita bersiap begitu. Maka ada sifat yang perlu dimiliki oleh seorang Muslim, seorang mukmin. Siapapun dia, sebanyak apapun kesalahan yang dia miliki, sifat itu adalah sifat ar-raja, berbesar harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bab yang ke-51. Dan Al-Imam An-Nawawi memulai bab ini dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Allah berfirman, Alhamdulillah, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a Innahu huwal ghafurur rahim. Qul ya ibadi, katakan wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hamba, alladzina asrafu ala anfusihim, hamba-hambaku, orang-orang yang asrafu ala anfusihim, mereka itu balaghu fil ma'asi, mereka melakukan banyak kemaksiatan, mereka banyak menzalimi diri mereka dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu, bisa untuk mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafur ar-rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, dan bukan hanya itu, Rahim, sayang. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan, melampaui batas, menggolimi diri mereka, masih tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil dia dengan ya ibadi. Ya ibadi, ini sudah cukup jemaah sekalian untuk menjadikan kita punya harapan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menganggap orang-orang yang melakukan dosa itu sebagai hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hamba. Jadi menunjukkan bahwa dosa-dosa, dosa-dosa yang besar sekalipun selain syirik itu tidak akan membatalkan syahadat. Dan orang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu udah kebanyakan tuh punya dosa, kayaknya ada susah ini maafin. Gitu. Kalau manusia bisa begitu, ya kan? Sekali melakukan kesalahan, maafin, ya. Dan Allah maksudnya, dan salah lagi, ya kan? Ya sudah, ya udah nggak apa-apa dah, dan gua maafin dah, dan 3 kali, dah, ya, udah nggak bisa dia, nggak mampu lagi sudah dia. Sabirin, lain lagi urusannya ini sekarang.
Ada batasnya orang.